Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Apa kabarnya hari ini? Selamat berjumpa kembali dengan Bapak pada materi selanjutnya dari prakarya, materi baru dengan judul tahapan dan contoh pengolahan. Ini adalah materi kelas 8 semester 1 pengolahan materi 3. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pelajaran mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi teknik pengolahan pada suatu produk olahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang kedua, siswa mampu memahami keragaman produk olahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Adapun nilai-nilai keislaman pada materi ini adalah terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 62 dengan artinya, maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Baik anak-anak Bapak, sebelum lanjut kita pahami dulu apa itu pengolahan. Dalam mengolah bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang proses pembuatannya agar nilai kemanfaatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik secara ekonomi dan kebutuhan. Selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah tahapan atau proses pembuatan dalam mengolah bahan pangan agar dapat dihasilkan produk pengolahan yang sesuai dengan kegunaan, nyaman dalam rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kehidupan manusia. Sebelum lanjut, kita kembali mengulang kegiatan pengolahan pada waktu kita berada di kelas 7, yaitu ada 4 yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan atau pembuatan, yang ketiga penyajian atau kemasan, yang keempat adalah evaluasi. Nah, keempat pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, kemudian penyajian, pengemasan dan evaluasi ini merupakan urutan atau tahapan dalam pembuatan pengolahan produk pangan. Macam-macam pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang pertama, nasi lewit. Ini terbuat dari beras dan rempah-rempah yang biasa dimasak dalam rice cooker. Kemudian yang kedua, nasi goreng, terbuat dari nasi yang dimasak menggunakan wajan atau rinjing. Yang ketiga, nasi jagung, terbuat dari jagung. Yang keempat, bubur kacang hijau, terbuat dari kacang hijau. Yang kelima adalah wadai dulinat khas Banjarmasin. Ini adalah kue atau wadai yang terbuat dari singkong dan gula merah atau gula habang. Pengolahan serealia yaitu beras dimasak itu dengan 2 cara. Yang pertama cara modern menggunakan rice cooker, yang kedua cara tradisional. Cara modern itu memasak menggunakan rice cooker, kemudian tradisional memasak nasi menggunakan panci dan api.
Kemudian jagung. Jagung merupakan bagian dari serealia, di mana dia juga mengandung karbohidrat yang rendah kolesterol. Kemudian produk yang bisa dibikin adalah nasi jagung. Ini terbuat dari jagung yang sudah dikeringkan. Proses pengolahannya dengan cara ditanam. Yang berikutnya nasi jagung khas Madura. Ini proses pengolahan beras jagungnya sama dengan cara menanak nasi. Yang ketiga adalah nasi jagung Bose NTT. Ini biasanya dimasak dengan menggunakan campuran sayuran, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pengolahan kacang-kacangan. Yang pertama adalah kacang tanah. Kacang tanah itu biasanya diolah dengan cara direbus dengan air, kemudian dicampurkan sedikit garam untuk memberikan rasa. Kemudian kacang hijau. Bubur kacang hijau diolah dengan cara direbus, dicampur beberapa bahan seperti santan, gula merah, daun pandan, dan lain-lain. Kemudian pengolahan umbi atau kue atau wadai dulinat khas Banjarmasin. Ini terbuat dari singkong yang dicampur dengan gula merah, dibentuk pola-pola, kemudian digoreng dan disajikan sebagai makanan pada sore hari yang di samping kopi dan teh. Kemudian pengolahan umbi yang berikutnya adalah kelelepon khas Banjarmasin, terbuat dari ubi merah ubi ungu yang diolah dengan cara dikukus dan disajikan sebagai makanan ringan. Nah, yang berikutnya ini umbi juga, yaitu gangan keladi khas Banjarmasin, terbuat dari keladi atau talas yang dicampur beberapa sayur lain yang diolah sebagai sayuran pelengkap makanan. Kemudian pengolahan umbi berikutnya adalah wadai bingka khas Banjarmasin. Ini terbuat dari kentang, diolah dan dengan cara dikukus dan disajikan sebagai makanan ringan pada sore hari sambil minum kopi atau teh. Nah, kesimpulan kita pada materi kali ini adalah untuk pengolahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Pertama, pengolahan pangan terdiri dari dua jenis, yaitu pengolahan modern dan pengolahan tradisional. Yang kedua, pengolahan beras dijadikan nasi liwet, nasi goreng. Yang ketiga, pengolahan jagung dijadikan nasi jagung Madura dan nasi jagung Bose NTT. Yang keempat, pengolahan kacang-kacangan bisa dijadikan kacang tanah rebus dan bubur kacang hijau. Kemudian yang kelima, pengolahan dari singkong diolah wadai atau kue dulinat khas Banjarmasin. Ubi jalar diolah kue atau wadai kelelepon. Talas atau keladi diolah sayur. Kemudian kentang dibikin kue bingka khas Banjarmasin. Nah, anak-anak Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup materi kali ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.